Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiridi ZLTZ. Baik, eh, pada kesempatan kali ini saya akan memodelkan sebuah komponen dari struktur bangunan tinggi yang sangat sering dipakai, ya, terutama untuk bangunan-bangunan yang memiliki layanan parkir di lantai atas, ya, atau lantai 5 atau lantai di atas lantai dasar seperti itu, ya. Biasa memiliki sebuah struktur tambahan yang kita sebut dengan RAM seperti itu, dan RAM-nya ini melingkar, ya, gitu. Nah, di program etap kita bisa memodelkan RAM tersebut, ya, dan di sini kita akan membuat sebuah RAM, ya, untuk melayani gedung parkir, ya, untuk bangunan-bangunan yang memiliki lahan yang sempit sehingga memerlukan area parkir tambahan dengan gedung bertingkat, ya, untuk bisa mengcover kebutuhan parkir di main towernya seperti itu. Baik, oke, di sini ada sebuah bangunan sederhana. Jadi saya mengambil secara parsial dari bangunan utama yang akan kita tambahkan RAM-nya seperti itu. Jadi akan kita tambahkan bangunan RAM di sini, ya, sehingga kendaraan bisa mengakses area parkir di lantai yang paling atas, ya. Baik, ya, kita akan mulai dengan cara pertama, kita harus melakukan penyesuaian lebar dari RAM yang akan kita buat seperti itu. Jadi misalnya dari sini ini memiliki lebar 4 meter, ya, dan RAM kita ini hanya bisa diakses, ya, di satu pintu saja, dan untuk keluarnya harus melalui RAM yang lain. Maka saya akan divide terlebih dahulu balok ini dengan cara draw join seperti itu, ya. Kita buat dulu titik bantu, istilahnya seperti itu, untuk kita dapat membagi plat ini, ya, menjadi lebar atau ukuran yang sesuai. Baik, nah sekarang kita sudah peroleh, lalu kita bagi garisnya, edit frame dan divide frame. Kita pilih titiknya juga, ya, dan pilih yang ini, break at intersection with selected frame and join, ya, play. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat RAM-nya agar dia dapat mendarat di sisi lantai ini, ya. Jadi lantai atas dan lantai bawah itu tidak seragam bentuk RAM-nya, ya. Nah, ini akan menjadi sebuah keunikan tersendiri, ya. Kita pilih balok yang tadi sudah kita define, lalu kita lanjutkan dengan edit, extrude frame to shell, ya, radial extrusion. Untuk koordinat kita pilih ini saja, pick one point on model. Nah, oke, kita pilih titik poros dari RAM yang akan kita buat seperti itu. Dan kemudian kita tentukan di sini berapa sudut pembagi RAM yang akan kita buat tersebut, ya. Apakah 30 derajat ataukah 10 derajat. Jadi dia akan membagi putaran atau lingkaran tersebut itu dalam sudut, ya. Jadi tidak di dalam jumlah, tapi terbagi di dalam sudut seperti itu, ya. Dan baru kemudian kita isi jumlah. Nah, di sini ini karena kita 3/4 dari lingkaran, ya, karena posisinya kalau kita lihat dari DNA, ya, dari sini ini adalah 3/4 dari lingkaran, yang berarti adalah 270 derajat.
Baik, 270 derajat, dan kita akan pilih di sini angle-nya adalah 10 derajat saja. Ya. Berarti dengan 270 derajat kita membutuhkan 27 bias ya atau segmen sehingga dapat terpenuhi 270 derajat tersebut. Dan total drop di sini adalah ketinggian lantai yang kita buat. Ya. Nah, selanjutnya kita klik di sini apply. Ya. Nah, sekarang bisa kita lihat. Ya. Nah, sudah jadi RAM di lantai 3 ke lantai 2. Ya. Oke, sangat cepat sekali ya. Dan bisa kita lihat di sini bentuknya. Ya, semakin kecil sudut yang kita pilih ya, maka perubahan per segmen ya ini terlihat lebih halus ya, lebih smooth gitu perubahannya. Ketimbang kalau sudut yang kita buat, yang kita pilih lebih besar ya. Oke. Baik, nah sekarang sudah selesai membuat RAM dari lantai 3 ke lantai 2. Selanjutnya kita akan membuat lagi RAM dari lantai 2 ke lantai 1. Baik. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita harus membuat lagi garis bantu seperti yang sebelumnya. Draw. Kali ini saya akan buat dia lebih menggeser ke arah kanan ya. Maka di sini saya ambil 1 meter titik bantunya ya. Dan kemudian saya pilih poin yang barusan ditambahkan, divide frame, dan kita divide. Baik, nah sekarang sudah muncul. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan hal yang sama, extrude frame to shell ya. Kita pilih garis yang sudah kita potong tadi, edit, extrude frame to shell. Lalu kita pilih radial extrusion, kita pilih titik pusatnya, dan kali ini berbeda dengan yang di lantai atas ya. Kali ini hanya sebesar 180 derajat saja. Jadi kalau kita putar ke bawah, nah di sini ya hanya 180 derajat saja. Maka kita harus mengganti di numbernya saja menjadi 18 ya. Kemudian total dropnya sama ya, dan kita klik apply ya. Nah, sekarang sudah terlihat bentuk dari RAM yang kita buat. Nah, akan tetapi kita harus memperhatikan yaitu kemiringan ya. Jadi sudut kemiringannya apakah ini ideal untuk kendaraan atau terlalu curam ya. Karena kendaraan yang memiliki kapasitas mesin yang kecil tentu akan menjadi semakin berat jika tanjakan RAM-nya itu terlalu besar sudutnya ya. Nah, seperti ini bisa kita lihat yang di bawah ini terlihat lebih curam daripada yang di atas ya. Seperti itu. Nah, sehingga kita harus melakukan sedikit perubahan dan penyesuaian ya. Dan ini bisa kita atur dengan cara merubah posisi lantai di bawah seperti di lantai di atas misalnya ya. Oke. Nah, sekarang saya akan lakukan sedikit perubahan ya. Ya, kita akan ganti supaya tidak terlalu curam. Ya, kita pilih lagi edit, extrude frame to shell, radial extrusion. Kali ini saya akan buat berputar sebesar 360 derajat.
maka kita pilih 36. Total dropnya tinggi lantai dan kita klik apply. Ya. Nah, sehingga sekarang akan terlihat seperti ini. Ya. Nah, ini lebih landai hingga lebih nyaman untuk naiki oleh kendaraan yang mesinnya kecil, ya. Oke, cuman perhatikan ketinggiannya dan jangan sampai di sisi bawah ini terlalu rendah sehingga tidak bisa dipergunakan atau difungsikan ruangan yang ada di bawahnya. Dan selanjutnya kita tinggal menambahkan area plat untuk lantai 1, ya. Kita tambahkan balok-balok pengaku, ya. Nah, sekarang sudah bisa kita lihat bentuk RAM-nya, ya. Oke, kita akan lihat extrude view-nya, tampilannya, ya. Lihat seperti ini. Dan kita bisa juga melihat hasil rendernya. Ya, oke. Di sini terlihat ada perbedaan warna antara RAM di lantai bawah dan RAM lantai atas, ya. Jadi perbedaan warna ini disebabkan karena sudut yang RAM di lantai atas ini masih lebih besar daripada sudut RAM di lantai bawah, ya. Sehingga RAM di plat yang kita tambahkan yang menjadi RAM di lantai atas ini dianggap sebagai wall oleh program ETAP, ya. Berbeda dengan plat RAM di lantai 2/1, dia tetap berwarna abu-abu seperti warna plat lantainya, ya. Itu karena sudutnya lebih landai ketimbang dengan RAM yang ada di lantai atas. Baik, demikianlah cara untuk membuat RAM dengan program ETAP. Semoga bisa bermanfaat bagi para engineer ataupun para pengguna program ETAP dalam mengembangkan model yang sesuai dengan desain dari perencana arsitek, ya, dan sesuai dengan kebutuhan, ya, karena semakin kompleksnya sebuah bangunan tentu akan membuat sebuah struktur bangunan tersebut akan semakin rumit, ya. Oke, demikianlah. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.